kekhususan misalnya mudah rusak atau mungkin ketidakcocokan antara jumlah fisik dengan jumlah yang tercatat. Kemudian perlu maintenance agar tidak mengalami kecacatan dan lain sebagainya. Nah, di situ perlunya mengatur inventory supaya tidak mengalami kerugian. Termasuk juga mengatur supaya harga yang dicapai oleh retailer pada saat order ke pihak supplier itu juga bisa kompetitif. Maksudnya kan kadang ada yang namanya policy tingkat harga berdasarkan jumlah yang diorder. Kalau retailer tadi mengorder 1000 unit produk, itu beda harga per unitnya dengan kalau dia cuma order 400 unit saja. Nah, itu juga merupakan pilihan-pilihan yang harus dipertimbangkan sebagai kebijakan dari inventory. Ya, saya percepat saja. Jadi, alasan adanya persediaan adalah untuk mendapatkan biaya yang rendah dari operasional suatu perusahaan. Jadi, kalau kita mengelola dengan benar jumlah order kepada supplier setiap kita melakukan replenishment dan juga berapa kali dalam setahun kita melakukan order serta tidak terlambat melakukan order, nah itu akan meminimalkan biaya. Kalau kita terlambat melakukan order, maka pemenuhan kebutuhan customer itu menjadi terlambat. Apa dampaknya? Ya kita akan kehilangan potensi keuntungan, kehilangan pelanggan. Nah itu harus dipertimbangkan. Kemudian biaya-biaya yang timbul akibat kita menyimpan suatu persediaan itu harus kita minimalkan, yaitu yang disebut dengan holding cost atau carrying cost itu haruslah bisa kita minimalkan. Nah, beberapa biaya yang terkait dengan manajemen persediaan yang paling sederhana itu dua, yaitu holding cost atau carrying cost, ya, atau biaya simpan, dan yang kedua adalah ordering cost kalau kita melakukan order ke pihak supplier ataupun setup cost kalau kita memproduksi sendiri barang yang dibutuhkan oleh customer. Kalau mau mempertimbangkan harga per unitnya yang ditetapkan oleh supplier, ya berarti ada purchasing cost, yaitu harga pembelian per unitnya. Kalau mau mempertimbangkan shortage, ya kekurangan stok. Kekurangan stok itu kan konsekuensinya diantaranya tadi kehilangan keuntungan dari customer sehingga kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Jadi potensi kehilangan keuntungan. Kemudian bisa juga terjadi kalau back order, misalnya untuk memenuhi kebutuhan customer yang pesan minggu lalu, nah kita harus melakukan back order. Nah itu berarti kan ada pemesanan tambahan, itu juga memerlukan biaya. Nah biaya-biaya seperti itu disebut shortage atau stock out cost. Kemudian biaya yang kelima, bisa terjadi kita rugi akibat rusaknya persediaan yang terlalu besar, ya, terutama produk-produk yang ada expired-nya, ya, yang expired-nya cepat. Contoh yang
media cetak ya, media cetak itu kan ada expirednya kalau misalnya bersifat news atau berita ya, kan mudah basi. Nah itu kalau tidak terjual kan rugi. Nah itu biaya yang diakibatkan oleh terlalu banyaknya yang disiapkan. Jadi ada 5. Tapi sementara kita fokus 2, yaitu carrying cost dan ordering cost. Nah, carrying atau holding cost itu terkait dengan beberapa hal, yaitu modalnya. Kan kalau kita mau menyimpan unit berarti harus mempertimbangkan bahwa uang itu lambat berputar ya, capital cost. Kemudian kita harus menyiapkan tempat penyimpanan. Selain tempat penyimpanan juga administratifnya, pencatatan, pengamanan, dan lain sebagainya. Resikonya juga bisa rusak, barang hilang, dicuri, dan lain sebagainya. Jadi holding cost itu kalau mau dirinci itu banyak, tetapi biasanya jadi 1 dan kadang dalam persentase terhadap purchasing cost. Misalnya unit cost atau purchasing cost-nya itu adalah $300 per unit. Nah, holding cost itu 3% dari purchasing cost. Berarti biaya simpannya adalah $9 per unit per tahun. Jadi kadang holding cost itu dihitung berdasarkan persentase dari unit atau purchasing cost-nya. Nah, tadi policy saya nyatakan bisa banyak, bisa simple. Ya. Kalau yang simple itu ada 2, yaitu berapa banyak unit yang harus kita order ke supplier dalam sekali order, dan kapan kita melakukan order kembali sebelum barang itu habis, persediaan kita habis. Kalau yang pertama itu disebut dengan quantity order, ya, quantity order. Kalau order itu yang menyebabkan biayanya nanti minimal, biaya inventorinya, maka disebut dengan EOQ, Economic Order Quantity. Kalau kuantitinya itu berdasarkan produksi, maka namanya EPQ, Economic Production Quantity. Ya. Jadi quantity size itu ditentukan oleh total biaya inventory setidaknya 2, yaitu holding cost dan ordering cost atau order cost. Nah, kemudian yang kedua adalah kapan kita melakukan replenishment atau order release. Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena apa? Karena kan kita tidak melakukan replenishment sampai menunggu inventorinya kosong, levelnya 0. Kalau nunggu sampai kosong, dampaknya jelas kita stock out. Pada saat ada permintaan customer, tidak bisa kita penuhi. Kenapa? Kan manajemen inventory kita itu bukan just in time. Jadi begitu habis, kita order barang, hari itu juga datang kiriman dari supplier. Pada umumnya kan tidak demikian. Kenapa? Kalau kita melakukan order, supplier kan perlu waktu untuk memproduksi, untuk pengadaan dari pihak ketiga, dan lain sebagainya. Nah, disitulah ada yang namanya lead time, yaitu tenggat waktu saat kita replenishment dengan saat receive, ya. Saat kita rilis dan saat kita receive itu ada waktu yang namanya lead time, ya, LT. Nah, kapan kita melakukan replenishment itu disebut dengan reorder point. Jadi kalau yang pertama tadi orders
quantity size-nya atau order quantity-nya itu adalah menjawab berapa banyak unit yang kita order setiap kali kita melakukan rilis. Kalau yang kedua, kapan kita melakukan order itu disebut dengan ROP, ya, reorder point. Jadi satuan dari pertanyaan kapan kita melakukan replenishment, ya, itu satuannya apa ya, kira-kira ya? Ahmad Munjin. Jadi jawaban dari when should an order be placed atau kapan kita melakukan replenishment, itu jawabannya adalah apa? Satuannya? Per waktu, Pak. Jadi mungkin bulan atau kuartal. Waktu ya. Kalau Alia? Iya sama Pak, mungkin disesuaikan dengan lead time bahan bakunya itu juga. Ada yang berpendapat lain? Jadi pertanyaan kapan kita melakukan order itu jawabannya bukan waktu, tapi apa? Unit, Pak, jumlah barang, bukan jumlah persediaan. Iya. Jadi satuannya justru unit. Dia menunjukkan tingkat persediaannya berapa kita harus segera melakukan replenishment. Maka when should an order be placed itu disebut dengan reorder point, yaitu level dari inventory yang menunjukkan kita segera melakukan order. Jadi when itu jawabannya bukan waktu, tetapi unit. Jadi unit yang tersedia itu berapa sehingga kita segera melakukan order, ya. Bisa dipahami ya? Nah, beberapa metode yang sederhana itu ada EOQ, Economic Order Quantity, kemudian POQ, Periodic Order Quantity. Kalau Periodic Order Quantity itu tidak terlalu peduli dengan inventory level, ya. Pokoknya secara periodik ya itu dilakukan order. Kemudian kalau EPQ masih sama dengan EOQ, bahwa kalau EOQ itu mendatangkan dari supplier, kalau EPQ memproduksi sendiri. Makanya dia tidak disebut dengan order cost, tetapi disebut dengan setup cost. Ya. Disebut statik kenapa? Karena dianggap beberapa komponen sifatnya konstan, misalnya permintaan mingguan atau permintaan harian atau permintaan tahunan sifatnya konstan. Lead time yaitu waktu tunggu saat replenishment terhadap receipt itu konstan. Pokoknya kalau saya order itu seminggu lagi pasti datang sehingga inventory levelnya naik lagi. Nah, seperti itu disebut statik. Sedangkan yang dynamic adalah mempertimbangkan fluktuasi permintaan, kemudian uncertainty dari lead time, dan seterusnya. Yang lainnya ada Warner Within, Silver Mill, Lot for Lot, dan lain sebagainya. Ini berlaku untuk inventory yang multiple item. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, memproduksi sepeda tersusun atas rangka, tersusun atas 2 roda. Satu rodanya perlu 1 frame dari roda, ya, dan atau velg, ya, dan jari-jarinya, serta perlu 1 ban untuk setiap 1 roda. Nah, kebutuhan yang sifatnya hierarki seperti itu biasa disebut apa ya dalam multiple item untuk inventory?
Barangkali ada yang bisa menyebutkan? Januar? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Rizky? Rizky Juwita? Supaya nggak searah saja. Ya, disebut apa? Barangkali ada yang bisa memberikan respon. Banyak yang background teknik kan ini ya. Iya, Pak. Teknik. Iya, apa? Mestinya sudah cukup familiar ya. Satu sepeda butuh satu frame, butuh satu saddle, butuh 2 roda, satu roda butuh satu ban, kemudian 15-nya itu apa, jari-jarinya dan lain sebagainya, itu namanya apa? Komponen, Pak? Bukan. Bill of material, Pak. Material, Pak. Ya, bill of material ya. Struktur dari produk itu biasa disebut dengan bill of material ya. Jadi komponen-komponen penyusunnya itu digambarkan dalam bill of material atau struktur produk. Sehingga kalau misalnya waktu produksinya untuk sekian unit sepeda itu 1 minggu, itu kan berarti lead time. Maka kebutuhan frame, kebutuhan roda dan lain sebagainya itu lebih maju lagi ya, lebih maju lagi. Jadi kalau misalnya saya memproduksi di Januari minggu pertama ya, maka unit-unit yang penyusunnya itu harus ada di bulan Desember minggu kedua atau minggu ketiga. Jadi jauh lebih awal. Kenapa? Karena kan dia akan menyusun spare part yang lainnya ya. Nah, itu biasanya dengan yang namanya manajemen inventory-nya disebut apa? Mas siapa tadi yang menjawab bill of material tadi, Mas? Saya, Pak. Siapa? Aldian, Oh, Pak. Aldian. Ya. Biasanya pakai apa, Mas? Kalau mengatur inventory yang multiple item? Multiple item. Untuk apanya, Pak? Maksudnya ngatur gimana, Pak? Ngatur kan A tersusun dari 2B ya. Sepeda tersusun atas roda sebanyak 2, berarti kan 2B. Setiap 1B perlu berapa velg, berapa jari-jari. Kemudian perlu berapa komponen rem dan lain sebagainya. Nah, itu pengelolaan inventorinya dengan metode apa biasanya? Material take off mungkin? MRP ya, Material Requirement Planning ya. Oh. MRP, biasanya disebut MRP 1 ya, Material Requirement Planning. Karena ada MRP 2. MRP 2 itu Management Resource Planning. Kalau merencanakan tidak hanya material tapi juga capitalnya, finance-nya, SDM-nya. Nah, itu berarti MRP 2 ya. MRP 2 dan MRP 1 beda. MRP 1 itu Material Requirement Planning, kalau yang MRP 2 itu Management Resource Planning ya. Jadi perencanaan yang lebih kompleks, tidak hanya material. Nah, semua yang sifatnya multiple item itu biasanya pilihannya WW ini, Warner Within, Silver Mill, kemudian lot for lot ya, lot sizing dan lain sebagainya ini ya. Baik. Sampai di sini ada komentar, silakan. Ya, kalau nggak ada kita lanjut dulu.
paling sederhana adalah EOQ, sifatnya single item, pengadaannya dari supplier, dan hanya melibatkan 2 komponen biaya, yaitu holding cost dan order cost. Kemudian asumsi yang lainnya adalah laju permintaan sifatnya konstan. Kemudian pada saat lead time itu kita tidak melakukan order, ya. Pada saat lead time kita tidak melakukan order, maksudnya ya cukup kita lakukan order terus nunggu sampai datangnya barang, dari yang tersisa itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan customer. Kemudian pada saat order receipt itulah inventory levelnya naik lagi. Kemudian shortage-nya tidak dipertimbangkan sementara ya. Kenapa? Karena kan laju permintaannya konstan. Kemudian lead time-nya juga konstan. Berarti tidak ada yang bersifat uncertainty. Kalau tidak ada yang bersifat uncertainty, maka terjadi kekurangan stok itu dianggap tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Jadi 2 komponen biaya itu apa? Yaitu karena kita melakukan order ya, berarti order cost ya, order cost. Kalau setup cost ini EPQ, yaitu memproduksi sendiri. Kemudian holding cost itu satuannya per unit per tahun ya. Nah, satu siklus inventory dari EOQ adalah pada saat awal itu inventory levelnya senilai key ya. Jadi dia persediaannya sesuai dengan order quantity yang optimal. Kemudian dengan berjalannya waktu maka inventory levelnya akan turun mengikuti garis linier monotonic decrease itu ya, turun terus sampai 0. Nah, sebelum 0 inilah yang kita tetapkan ROP-nya, reorder point, karena nanti pada saat kita melakukan order masih terjadi permintaan dari customer, sehingga pada saat barang itu habis maka pada saat yang sama ordernya datang ya. Jadi seperti ini siklus inventorinya akan berulang sebanyak frekuensinya lah, sebanyak frekuensinya. Nah, di sini sebelum habis itu ada reorder point, tadi satuannya unit. Tersisa berapa, misalnya 50, maka kita harus segera melakukan order. Selanjutnya, pada saat lead time, menunggu datangnya order, itu masih terjadi permintaan dari customer, terus mencapai 0. Nah, karena ini bentuknya ideal, 0, maka terjadi penambahan persediaan kembali senilai Q bintang atau EOQ dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian biaya simpannya itu adalah mulai persediaan maksimal sampai 0. Ya, mulai persediaan maksimal sampai 0. Maka rata-rata inventorinya itu adalah karena persediaan dari maksimal sampai 0, rata-rata persediaannya adalah Q/2. Kemudian karena biaya simpan per unit per tahun tadi sebesar H, maka biaya simpan totalnya itu adalah rata-rata persediaan dikali holding cost atau carrying cost. Jadi Q/2 dikali H. Ya. Sedangkan order cost-nya dari mana? Order cost-nya tinggal mengalihkan siklus segitiga siku-siku ini dalam setahun terjadi berapa kali ya. Dalam setahun terjadi berapa kali, lalu kalikan dengan K. Tadi K itu adalah order cost, yaitu setiap kali melakukan order berapa biayanya.
tidak mencakup purchasing ya. Jadi purchasingnya dianggap mau pesen 500 atau mau pesen 1000, harga per unitnya sama. Nah, jadi di sini berapa frekuensinya, berapa banyak siklus inventory dalam setahun, Anda bisa hitung dari mana? Dari permintaan setahun itu berapa, biasa disebut dengan R ya. Permintaan setahun itu berapa dibagi Q. Ya, itulah F ya, yaitu frekuensi dalam setahun, frekuensi siklus inventory atau banyaknya kita melakukan order dalam setahun. Nah, rinciannya adalah rata-rata persediaan itu Q per 2 karena tadi mulai dari maksimal sampai 0 sehingga biaya tahunannya adalah Q per 2 kali H. H itu per unit per tahun. Ya, sorry tadi permintaan per tahun itu D ya, bukan R. D untuk singkatan dari demand. Jadi order setahun D, kemudian setiap kali order sebanyak Q, maka frekuensi ordernya adalah D per Q. Kemudian biaya ordernya untuk 1 tahun yaitu frekuensi kali K, ya, K kali D per Q. Dengan demikian total biaya untuk dua komponen itu yaitu holding cost plus ordering cost itu adalah holding cost setahun H kali Q per 2 dan ordering cost setahun yaitu K kali frekuensi atau K kali D per Q. Yang dicari apa di sini? Yang dicari adalah Januar Triani. Gracia Elvina, yang sedang kita cari adalah key ya, key, karena key itu adalah quantity order yang menyebabkan kedua komponen biaya itu minimal. Jadi yang kita cari adalah key. Maka nanti kalau mencari berapa key supaya TC-nya itu minimum, itu berarti kan mencari turunan pertama dari TC ya terhadap Q sedemikian hingga TC-nya minimal. Ya, saya tidak perlu melakukan pembuktian diferensial. Nanti akan kita peroleh bahwa EOQ atau Q optimal itu adalah akar dari apa? Akar dari 2 kali holding cost. 2 kali demand kalikan order cost per holding cost. Ya, nanti akan kita peroleh demikian. Kenapa formulanya demikian? Ya, karena perilaku dari order cost dan holding cost ini berkebalikan. Ya. Kalau Q atau EOQ-nya itu tinggi, holding cost-nya dalam setahun akan tinggi atau justru kecil? Kalau order size-nya itu sangat besar setiap kali order, maka biaya setahunnya untuk holding cost itu semakin tinggi atau semakin kecil? Makin tinggi, Pak. Semakin tinggi. Kenapa? Karena kan Q per 2 kali H. Berarti Q berbanding lurus dengan holding cost. Ya, Q per 2 kali H. Kalau Q-nya tinggi ya. Sedangkan biaya ordernya itu berbanding terbalik. Yaitu Q-nya tinggi, maka order cost-nya kecil.
Lihat di situ key-nya adalah menjadi penyebut. Jadi kalau kita melakukan sekali order dengan ukuran yang besar, maka frekuensi order dalam setahun kan semakin kecil. Ya, semakin sedikit, semakin jarang lah. Karena D per Q. Kalau Q-nya diperbesar, maka frekuensinya kecil. Nah, itu kita gambarkan dengan grafik seperti ini. Bahwa perilaku dari order cost itu adalah eksponensial turun, sedangkan perilaku dari holding cost adalah tren naik, ya, tren naik. Terhadap apa? Terhadap cost, ya, terhadap cost. Jadi order quantity versus cost. Nah, titik optimalnya adalah perpotongan antara order cost dan holding cost. Disinilah yang namanya EOQ. Dengan cara apa? Mencari turunan pertama dari total cost terhadap Q. Sehingga formulanya adalah menjadi demikian. Akar dari 2 kalikan order cost kali demand per holding cost. Nah, silakan nanti dibuktikan formulanya apakah demikian. Nah, ini untuk menjawab pertama, yaitu setiap kali order berapa ukurannya. Sedangkan jawaban untuk kapan saatnya kita melakukan order, yaitu ROP itu adalah demand kali lead time, ya, demand kali lead time. Jadi D itu adalah demand per period, L itu adalah lead time, maka reorder point-nya itu adalah periode waktu tunggu dikalikan permintaan setahun, ya. Jadi L kali D. Jadi untuk gampangannya gini, misalnya ya, permintaan setahunnya 1000, kemudian EOQ-nya 100, berarti frekuensinya berapa? Siklus inventorinya terjadi berapa kali? 10, ya. Periode satu siklus berapa lama? Periode satu siklus. Kalau frekuensi dengan periode itu kan berkebalikan, ya. Periode itu kalau dalam rumus fisika kan T, sedangkan frekuensi itu F. Biasanya kan F sama dengan seperperiode atau T sama dengan seper F. Berarti satu siklus inventory rentangnya berapa lama? 36 sampai 37 hari, ya. Karena setahun 365, tinggal dibagi 10 kan frekuensinya. Jadi seper F itu adalah satu siklus inventory, ya. Alas dari segitiganya ini adalah 36 hari. Sekarang kalau lead time-nya itu, ya, lead time-nya itu 10 hari, berarti gampangannya, ya, lead time-nya itu 10 hari, gampangannya itu berarti sebagian dari periode 36 hari ini 10 harinya untuk menunggu dari saat rilis sampai receive, ya. Tapi tidak mesti hari ke-26 lakukan order, enggak. Kan tergantung ROP, bukan tergantung pada hari keberapa, ya. Karena reorder point ini adalah lead time dikalikan demand. Lead time ini harus dibawa ke tahun. Nah, ini ada contoh. Permintaan mingguan itu 240 unit. Ini berarti laju permintaan, ya, konstan. Kemudian dianggap setahun ada 52 minggu, biaya order $50, unit cost-nya itu purchasing, ya, tapi nanti tidak dihitung pada EOQ. Kenapa unit cost diinformasikan? Karena holding cost-nya itu persentase dari
unit cost. Maka holding cost-nya itu adalah berapa? $3 per unit per tahun. Ya, itu. Kemudian lead time-nya 2 minggu. Ya. Maka berapa EOQ-nya? Ya, berapa EOQ-nya? Permintaan setahun itu berarti karena konstan, ya setahun ada 52 minggu, ya 12.480 unit, holding cost-nya $3 per unit per tahun, maka tadi kan sudah ada order cost ya, order cost-nya $50. Ya, maka quantity optimalnya setiap kali melakukan order adalah akar dari 2 kali order cost kalikan demand setahun dibagi 3. Ya. Nah, ini harus dinaikkan ya. Berarti ceiling ya untuk pembulatannya, mau kecil atau besar harus ceiling supaya cukup ya, atas permintaan customer 645 unit. Ya, berapa kali siklus inventorinya Anda bisa bagi antara 12.480 dibagi 645 unit. Jadi ini siklus inventorinya akan banyak sekali ya. Kemudian berapa ROP-nya? ROP-nya kan tadi lead time-nya 2 minggu. Nah, itu dianggap dalam satuan tahun. Berarti 1/26 tahun ya. Kan 2/52 atau 1/26. 1/26 kali 12.480 unit. Jadi reorder point-nya itu 480 unit ya, 480 unit. Kalau mau pakai minggu ya boleh, tapi kalau biasanya sih dibawa dalam lead time setahun. Ya. Lead time dalam satuan tahun maksud saya. Jadi 2/52. Kalikan 12.480 unit itu 480. Jadi belum terkurangi separuh itu sudah segera melakukan order. Jadi inventory level maksimal itu 645 unit. Ada permintaan mingguan dari customer sebanyak 240. Nah, sebelum habis, yaitu pada saat posisi 480 itu sudah melakukan pemesanan kembali. Nah, berikutnya adalah EPQ. Kalau tadi melakukan order item kepada pihak lain atau supplier, kalau EPQ ini memproduksi sendiri. Makanya kepanjangannya adalah EPQ, Economic Production Quantity. Dianggap langsung end product. Tidak ada rincian struktur produk. Bill of material itu tidak ada. Jadi langsung dianggap persediaannya adalah end product. Kalau material requirement planning itu merencanakan dari material dasar ya, material mentah. Kalau ini enggak ya. Jadi seperti EOQ ya. Tapi persediaan itu akan naik karena memproduksi sendiri dan akan turun pada saat periode tidak berproduksi. Jadi gambarnya adalah justru bukan segitiga siku-siku ya, tapi ya seperti ini segitiganya ya, tidak harus siku di puncaknya ya. Jadi satu siklus EPQ itu terdiri atas 2 fase. Fase pertama segitiga yang kiri itu adalah fase produksi. Sedangkan segitiga yang kanan itu adalah fase inventory. Ya. Fase produksi bergantung pada laju
kecepatan produksi atau kapasitas produksi dari manufacturing tersebut. Maksimalnya itu akan tersedia sebanyak 2000 pada ilustrasi soal ini ya. Ilustrasi EPG ini 2000. Tetapi ya dengan laju produksi Q per P. Ya, unit yang dihasilkan itu Q per P. Tetapi pada saat yang bersamaan itu dalam fase produksi sekaligus memenuhi permintaan dari customer. Jadi lajunya akan lebih landai karena pada saat yang sama itu sebagian dari hasil produksi untuk memenuhi permintaan dari customer. Nah, berikutnya setelah fase produksi itu selesai, maka barang yang tersedia di gudang itu tidak bertambah, tetapi terus menurun karena adanya permintaan dari konsumen. Nah, itu disebut dengan fase inventory. Fase inventorinya itu laju penurunannya adalah I maksimal, inventory level maksimum, dibagi laju permintaan. Jadi P penyebutnya itu adalah laju produksi. Sedangkan D itu adalah laju permintaan. Jadi dalam 20 hari ini 8 hari fase produksi dan 12 hari fase inventory. Nah, posisi inventory level maksimumnya itu adalah Q dikalikan dengan 1 min D per P. Itu adalah 1 dikurangi laju permintaan per hari dibagi laju produksi per hari. Baik. Berarti nanti ada formula untuk menentukan dalam satu siklus EPQ itu berapa unit yang harus diproduksi agar bisa memenuhi pada saat fase produksi maupun fase inventory. Nah, berarti di sini order cost diganti dengan setup cost ya. Order cost diganti dengan setup cost. Jadi total cost dari EPQ adalah demand per Q itu adalah frekuensi. Frekuensi apa? Frekuensi dari siklus segitiga tadi, yaitu gabungan dari fase produksi dan fase inventory. Jadi per Q kali S, yaitu S itu setup cost, ya, biaya produksi. Kemudian biaya inventory itu seperti halnya yang EOQ, Q per 2. Tetapi karena Q-nya itu adalah penyesuaian dari laju produksi dan laju permintaan, maka I per 2 kali H. Ya. Sehingga maksimum inventory bisa dihitung melalui Q 1 min D per P, dan EPQ-nya adalah akar dari 2 kali permintaan tahunan dikali setup dibagi H. Kalau EOQ tadi kan akar dari 2DK per H. Sekarang karena memproduksi sendiri, K diganti S, yaitu setup. Kemudian H itu tidak sepenuhnya berdasarkan jumlah yang diproduksi, tapi disesuaikan, adjusted ya, atas laju permintaan dibagi laju produksi. Jadi 1 min D per P. Di formula EPQ-nya berlaku demikian. Ya, baik. Contohnya permintaannya adalah 18.000 setahun ini ya. Kemudian laju produksinya 2.500 unit per bulan. Biaya setiap kali fase produksi ya, siklus produksi itu $800. Biaya simpan untuk material yang disiapkan ya, bukan material, maksud saya adalah unit produk yang disimpan ya,
$18 per unit per tahun. Waktu tunggu itu adalah, maksudnya waktu tunggu di sini bukan waktu tunggu untuk mendatangkan dari supplier, bukan, tapi maksudnya lead time ini adalah waktu produksi ya, fase produksinya. Kemudian dalam sebulan dia beroperasi 20 hari. Jadi dalam 1 tahun itu hanya berapa? 240 saja ya. 240. Jadi 12 kali 20. Jadi D-nya laju produksinya adalah 18.000 laju demand maksud saya, bukan laju produksi. Demand-nya adalah 1 tahun 18.000 per 12 itu bulannya, jadi 1.500 unit per bulan. Tapi laju produksinya bisa, ini kapasitas produksi ya, kapasitas produksi bisa 2.500 unit per bulan. Maka Ki itu yang bisa diproduksi supaya total cost untuk inventorinya itu optimal adalah itu 2 kali 18.000 kali 800. 18.000 adalah tahunan, kemudian 800 itu setup cost per sekali produksi, 18 itu adalah holding cost, 1 min laju permintaan dibagi laju produksi 2.000 unit. Nah, pada saat periode inventory dimulai itu hanya menyisakan 800 unit. Total cost, holding cost ditambah production cost itu adalah 14.400. Baik, sekarang kita cek seharusnya itu kita berpindah ke kalau permintaannya itu fluktuatif, artinya tidak konstan, tetapi karena kita mempertimbangkan waktu, ya, ini kita ke chapter 80 dulu, yaitu yang permintaannya bersifat certainty. Ya. Oke, ini nanti kita lanjut setelah chapter 80. Ya, jadi seperti pada teori yang saya bahas, ya, untuk chapter 80, economic order quantity, itu yang rumus EOQ tadi ya. Ya, ini notasi-notasinya sama, ada 3 input, yaitu berapa biaya per sekali order, berapa biaya simpan per unit per tahun, itu H, kemudian D itu adalah permintaan tahunan. Jadi inputnya 3, maka bisa kita hitung EOQ itu adalah akar dari 2 kali D kalikan K per H. Jadi 2 kali 10.000 kalikan 10 dibagi 20 lalu diakar dapat EOQ senilai 100. Ya. Kemudian holding cost per year-nya itu 1.000. Kenapa? Karena kan tinggal mengalihkan 100 dibagi 2, yaitu 50 kali H, yaitu 20. Kemudian order cost, kebutuhannya 10.000, kemudian EOQ-nya 100, berarti frekuensinya kan 100.
100 kali kita melakukan order. Setiap kali order cuman 100 unit. Berarti biaya ordernya di luar purchasing cost itu adalah 100 dikali berapa? 10.000 per 100 ya. 10.000 per 100 kemudian berarti 100 kali dikali biaya ordernya adalah 10, jadi 1.000. 1.000 tambah 1.000 berarti total cost untuk dua biaya tadi adalah 2.000. Ya. Oke. Apakah ROP-nya bisa dihitung? ROP-nya. Pada soal ini. Ya, tidak bisa ya karena tidak diketahui lead time-nya. Ya, karena yang diketahui hanya 3 saja. Order cost, holding cost, dan annual demand. Oke, rumusnya sudah. Sekarang EPG. Di sini sebuah perusahaan komputer, ya, pabrik komputer menghasilkan 10.000 server per tahun. Biaya untuk memproduksi server itu 2.000. Jadi ini adalah production cost per unit ya. Sebenarnya pada EPG ini tidak akan digunakan ya. Karena yang dihitung dalam EPG maupun EOG itu adalah holding cost dan setup cost. Biaya setiap kali siklus produksi adalah $200. Setupnya saja ya. Bukan total cost untuk memproduksi 10.000 server ya. Kemudian jadi itu 10.000 itu adalah kapasitas maksimumnya ya. Bisa kita cari P-nya nanti, laju produksi per minggu atau per hari. Biaya holding cost-nya adalah per unit per tahun $500. Pabrik tersebut dapat memproduksi 25.000 server per tahun jika diinginkan. Ya. Sorry, ini yang 25.000 itu adalah kapasitas produksi. Ya, kapasitas produksi. Sedangkan 10.000 itu untuk mudahnya kita sebut demand ya. Demand untuk memenuhi kebutuhan customer. Ketika dilakukan produksi, berapa EPG-nya gitu ya? Berapa unit dalam satu siklus produksi? Kita pakai rumus EPG ya, ini. Kalau di sini bukan EPG disebut EOB, Economic Order Batch ya. Tapi ya sama dengan EPG, Economic Production Quantity, itu sama. Formulanya kan sama. Akar dari 2 kali setup cost, D-nya itu demand, kemudian R itu kapasitas produksi, H itu holding cost, kemudian R itu kapasitas, kemudian D-nya itu adalah demand. Ya. Jadi tinggal memasukkan angka-angka input itu pada formula. Jadi biaya setup $200 per sekali produksi,
biaya simpan per unit per tahun $500, laju permintaannya adalah 10.000 per tahun, atau dalam D kecil laju permintaan, P kecil ini ya, kapasitas produksi 25.000, sehingga batch size-nya Anda bisa memanfaatkan formula ini. Mungkin kita cross check di Excel-nya. Ya, jadi setup itu 200, kemudian holding cost-nya $500, demand setahun, kapasitas produksi setahun, sehingga EPK-nya atau economic order batch-nya akar dari 2 kali D demand ya, K-nya itu setup, kalikan rate itu kapasitas produksi, R tadi ya, singkatannya, dibagi holding cost kali kapasitas produksi kurangi dengan laju permintaan. Nah, di sini ini adalah berapa kali siklus. Ya, permintaannya selama setahun kan 10.000. Setiap kali produksi dia hanya 115. Jadi dia dalam setahun itu terjadi siklus produksi sebanyak 87 kali. Ya. Baik, berarti masih ada waktu 20 menitan. Kita lanjut ke chapter 81. Sebelum berlanjut chapter 81, mungkin ada pertanyaan, silakan. Jangan Pak, pada ya. mohon maaf tadi di pertama yang tidak bisa dihitung tuh apa Pak? Karena tidak ada lead time Pak. ROP. ROP ya Pak? ROP formulanya kan lead time kali demand, tapi lead time-nya harus dibawa ke satuan tahun. Kalau lead time-nya tidak diketahui, ya nggak bisa menghitung ROP. Baik Pak, makasih. Ya, silakan. Jangan tidur ya, hampir jam 10. Ada lagi pertanyaan? Nah, chapter 81 ini pemodelan inventory dengan demand yang bersifat tidak pasti, ya, uncertainty. Tapi nanti bisa dikembangkan juga dengan lead time yang tidak pasti. Jadi apakah supplier itu bisa kita target? Pokoknya saya order sekarang, 5 hari berikutnya harus datang. Ya kan tidak bisa kita atur seperti itu. Dia kan tidak hanya melayani pesanan kita saja kan, juga melayani pihak-pihak lain. Nah, pasti dia ada ketidakpastian. Wah, untuk pesanan kali ini nggak bisa 5 hari, tapi 7 hari. Karena lagi kosong, bisa 2 hari dikirim. Nah, itu disebut lead time yang uncertainty. Kalau demand yang uncertainty, tadi laju permintaan mingguan 100 unit. Nah, apakah tiap minggu bisa yakin 100 unit? Nah, itu tidak bisa dijamin seperti itu. Maka yang lebih realistis itu setidaknya permintaan bersifat uncertainty. Walaupun mungkin Anda asumsikan lead time certainty. Tapi yang lebih realistis keduanya yaitu demand dan lead time bersifat uncertainty. Nah, dalam chapter 81 pendekatan untuk
satu atau dua input yang bersifat uncertainty itu ada tiga, yaitu menggunakan back order. Back order itu artinya kalaupun permintaan customer tidak bisa saya penuhi sekarang, maka inden sifatnya. Dicatat gitu ya, dicatat. Nanti bisa diambil 2 hari lagi atau seminggu lagi. Nah, itu namanya back order. Atau menggunakan pendekatan yang disebut dengan lost sales. Ya, lost sales. Artinya kita tidak hanya memperhitungkan penalti akibat back order, ya, tapi juga mempertimbangkan kehilangan potensi keuntungan. Nah, kehilangan potensi keuntungan ditambah dengan penalti akibat kita melakukan back order untuk memenuhi permintaan customer yang tidak bisa dipenuhi saat itu, namanya pendekatan loss sales. Kemudian pendekatan yang ketiga disebut dengan service level. Apa artinya? Susah kita menggunakan dua pendekatan yang pertama. Sulit menghitung berapa potensi keuntungan yang hilang dan berapa penalti dari back order. Tapi kita menggunakan tingkat layanan. Ya, ini pendekatan yang ketiga. Baik, sekarang teorinya dulu ya. Balik ke PowerPoint. Boleh disela dengan pertanyaan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan ya. Nah, pada realitasnya permintaan itu susah untuk diprediksikan. Maksudnya itu susah dianggap konstan ya. Terutama pada saat menunggu antara replenishment dengan receive. Antara rilis dengan belum saya share ya. Belum, Pak. Ya, maaf, sorry. Nah, ini dalam periode lead time bisa terjadi demand yang sangat besar sehingga nanti akan out of stock ya, atau justru permintaannya datar saja sehingga akan overstock. Nah, maka ini diatur periode pada saat lead time. Kenapa? Karena menunggu dari saat replenishment kemudian receive itu stok kita itu kan minimal ya. Stok kita kan minimal. Bahkan kalau dari pendekatan EUG itu dianggap ideal sekali, begitu levelnya 0 barang langsung datang sehingga levelnya maksimal ya. Nah, padahal kenyataannya bisa terjadi seperti berikut ya. Ya, misalnya di sini ternyata permintaan pada saat periode menunggu itu seperti ini. Berarti apa ini? Overstock ya, overstock. Atau justru ke bawah. Berarti apa? Seperti ini. Berarti stock out. Jadi yang di atas ini overstock ya. Jadi barang masih ada tapi tidak ada permintaan. Barang masih ada, tidak ada permintaan, sehingga kalau order receipt-nya itu terrealisasi, maka jumlah yang tersedia jauh lebih banyak. Ini biaya, apa yang naik? Biaya simpan. Nah, kalau yang ini biaya juga, yaitu apa? Setidaknya back order atau lost sales.
kehilangan keuntungan akibat stock out. Nah, pada kedua kasus ini, ya, pada kedua kasus ini kita sebut dengan pertimbangan biaya yang ketiga, yaitu shortage cost. Ya, shortage cost. Kalau sebelumnya kan hanya dua ya, yaitu order atau setup cost dan holding cost atau carrying cost. Sekarang ditambahi yang namanya shortage cost. Ya. Ini terjadi ketika demand jauh lebih tinggi dari rata-rata atau ekspektasi yang terjadi selama ini. Nah, fluktuasi demand terutama pada periode lead time antara replenishment dengan receive itu dianggap berdistribusi normal, ya, berdistribusi normal, yaitu memang secara mayoritas itu pada saat receive sekaligus ya stok itu nol, ya, seringkali seperti itu. Tapi bisa terjadi overstock yang atas ini, atau bisa terjadi stock out, tapi jarang terjadi. Nah, peluang terjadi stock out ataupun terjadi overstock itulah yang nanti kita cocokkan dengan distribusi normal. Nah, sekaligus kalaupun demand-nya itu berdistribusi normal, maka kita juga menentukan ROP-nya, reorder point-nya itu juga terpengaruh dari demand yang sifatnya tidak pasti itu. Maka nanti di dalam ROP-nya itu kita tambahkan suatu nilai yang disebut dengan safety stock. Ya. Safety stock. Jadi ROP itu kalau permintaannya pasti, kita cukup ROP saja. Tetapi kalau bersifat tidak pasti demand-nya, terutama pada saat lead time, itu ROP-nya ditambahkan safety stock, stok pengaman. Stok pengaman itu untuk mengurangi resiko terjadinya stock out. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada ya lanjut. Berarti nanti ROP dihitung dulu, ya. ROP dihitung dulu, lalu dari ROP itu sebagiannya berapa safety stoknya. Jadi kalau tanpa demand yang uncertainty, ROP itu aman. Tetapi karena ROP-nya, tetapi karena demand-nya itu fluktuatif, maka nanti ROP-nya ditinggikan lagi. Supaya apa? Supaya resiko terjadinya stock out itu minimal. Jadi ROP ini adalah, kalau sebelumnya kan Anda tinggal reorder point itu adalah lead time dikali demand, ya. Lead time dikali demand. Lead time dalam satuan tahun dikalikan demand. Cukup. Tetapi supaya lebih aman, ditambahi lagi safety stock. Ya. Safety stock. Jadi nanti safety stocknya berapa, itu bisa Anda hitung dari ROP yang didapat, dikurangi dengan expected lead time. Jadi expected lead time demand itu maksudnya apa sih? Yaitu demand pada saat terjadi atau demand pada saat menunggu datangnya barang. Nah, nanti EOQ-nya adalah tetap rumus biasa ya. Tetap rumus biasa, tetapi nanti EOQ-nya itu justru di atasnya safety stock. Karena kan safety stock itu diharapkan tidak habis. Namanya stok pengaman kan jangan sampai habis nol. Kalau itu kan berarti stock out lagi. Jadi EOQ-nya itu mencakup atau di atasnya safety stock. Nah, kalau pendekatan service level itu adalah menetapkan
tingkat layanan customer, misalnya saya menjamin bahwa 99% manajemen persediaan saya itu bisa memenuhi permintaan customer sebanyak 99%. 1%-nya itu adalah probabilitas terjadi stock out. Kenapa kok masih ada stock out? Ya, karena safety stock itu kan juga harus kita pertimbangkan biaya simpannya. Tidak mungkin kita safety stock sebanyak-banyaknya. Nanti akan menaikkan holding cost. Jadi, service level itu menetapkan jaminan tertinggi kepada customer bahwa permintaannya dipenuhi, tapi safety stock-nya juga harus mempertimbangkan biaya simpan. Bagaimanapun safety stock itu tetap konsekuensinya ada biaya simpan. Langsung saja ke chapter 81 karena rumusnya bisa mengacu ke contoh tersebut. Oke. Saya stop dulu. Chapter 81 dengan pendekatan back order. Ya. Gambar 811. Nih, ya contohnya. Jadi back order itu adalah apabila terjadi shortage itu kekurangan stok sehingga tidak memenuhi permintaan customer saat itu juga, maka pihak retail bisa melakukan back order. Ya. Dengan kata lain, back order ini memang retailer ini tidak akan kehilangan keuntungan dari customer. Ya. Jadi tidak ada loss demand karena bersedia inden. Ya. Tetapi dalam pendekatan back order, ya, inden itu dianggap ada biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu disebut dengan SOC. Ya, SOC yaitu apa? Cost per unit short. Ya, shortage cost lah gampangannya ya, shortage cost. Jadi untuk menghitung EOG, kalau pendekatan certainty itu cuma perlu 3 input, yaitu K, H, dan D. Dalam pendekatan back order, karena ada biaya shortage, itu perlu SOC. Jadi, apa saja informasi yang harus diketahui untuk pendekatan back order? Itu adalah K, kemudian H, kemudian D, kemudian biaya akibat shortage, kemudian annual sigma. Annual sigma itu adalah standar deviasi dari permintaan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa demand-nya itu bersifat tidak pasti. Ya, demand bersifat tidak pasti berarti ada standar deviasi. Kemudian dua yang lainnya yang harus diketahui adalah lead time. Ya, lead time kalau bersifat tidak pasti, waktu tunggunya dari saat replenishment sampai receive, itu berarti ada lead time rata-rata dan standar deviasi dari lead time. Ya, ini berarti sudah memperhitungkan dua komponen yang bersifat uncertainty, yaitu demand dan lead time. Oke. Pada contoh ini, biaya order per sekali order adalah $50. Kemudian biaya simpan per unit per tahun adalah 10. Rata-rata permintaan dalam setahun adalah 1.000. Maka Anda kalau pakai EOG yang biasa kan bisa ngitung
bahwa EOG-nya itu adalah akar dari 2KD per H. Ketemu 100. Ya. Karena EOG-nya 100, maka frekuensi dalam setahun itu adalah 10. Dari mana? 1000 per 100. Nah, sekarang reorder point-nya. Karena ada demand yang bersifat uncertainty, dari mana taunya? Yaitu sigma apa ini? Sigma annual ini. Annual sigma ini maksudnya adalah standar deviasi dari permintaan. Memang permintaan setahun itu 1000, tapi bersifat fluktuatif 40,8. Ya. Maka ya permintaan bersifat fluktuatif, terus lead time rata-rata waktu tunggunya itu 0,038 tahun. Ya, karena lead time harus dibawa ke satuan tahun, standar deviasinya 0. Oh, berarti lead time-nya dianggap konstan. Kalau lead time-nya misalnya 0,01 berarti bersifat uncertainty. Itu aja ya. Kemudian min lead time demand artinya rata-rata permintaan pada saat periode lead time. Ya. Jadi permintaan itu berlangsung walaupun masih dalam tentang waktu menunggu datangnya order. Kemudian standar deviasi dari demand pada saat lead time itu adalah 8 unit. Maka nanti Anda bisa menghitung reorder point dan safety stock-nya. Ya. Reorder point dan safety stock-nya. Ya. Sekarang ke Excel-nya. Boleh tanya kalau misalnya ada yang belum jelas. Ya, sudah Excel-nya kelihatan ya. Jadi order cost, holding cost, demand setahun, EOG tinggal akar dari 2KD per H. Ini 1000 dibagi 100 frekuensi ya. Frekuensi. Pertanyaan saya, berarti periode inventory-nya berapa lama? Karena 10 kali berarti 36 atau 37 hari ya. Shortage atau back order, penalti back ordernya $20 per unit. Kemudian ini adalah standar deviasi dari permintaan. Ini adalah rata-rata waktu tunggu datangnya barang. Karena 2 minggu berarti sama dengan 1/26 tahun. Ya. Standar deviasi dari lead time-nya 0 berarti konstan. Nanti bisa dianggap uncertainty bila Anda memberi nilai sigma lead time tidak 0. Rata-rata permintaan pada saat periode lead time 38 itu dari mana? Yaitu dari min lead time yang 2 minggu atau 1/26 dikalikan dengan demand. Kan memang rumus dari demand pada saat lead time itu adalah min lead time dikalikan demand. 38, kemudian standar deviasinya juga ada rumus. Ya, nanti silakan di cross check dari chapter 81. Kemudian probabilitas terjadi stock out itu adalah minimal dari 0,9, maksudnya itu minimal dari pasti terjadi stock out itu dianggap 0,99 atau dibanding nilai minimal dari keduanya yaitu H per EOG, H kali EOG dan seterusnya. Maka peluang terjadinya stock out itu adalah 0,05. 5% tidak bisa dipenuhi.
Reorder point itu membalik, mencari nilai X dari distribusi normal. Ya, diingat kembali distribusi normal. Ya. Lalu safety stocknya itu adalah ROP yang biasa dikurangi dengan ROP dari demand yang bersifat tidak pasti. Ya, ini nanti minggu depan bisa saya ulangi kembali, ya, lebih detail. Langsung ke yang uncertainty, baik back order, lost sales maupun service level. Oke, jam 10 lebih 10. Satu pertanyaan silahkan. Kalau memang dirasa belum jelas, minggu depan ini kita review lagi ya, yang back order. Pak, mohon maaf Pak. Oke. Tadi saya coba absen udah nggak bisa Pak kodenya. Ya, nanti saya absenkan. Oke, makasih Pak. Ya, padahal saya beri waktu Saya juga 40 Pak. menit. Pak, udah balik kalian ya. Saya juga tadi absen, presensi nggak bisa Pak. Ya, Saya juga Pak tadi. baik. Ya, oke. Selain presensi ada pertanyaan? Kalau di lost sales tadi itu kan ada penalti ya Pak ya? Ya. Itu in practice seperti apa ya? Kalau lost profit kan mungkin bisa diibaratkan seperti opportunity cost ya. Kalau lebih mudah diperkirakan dan menentukan cara menentukan penalti itu dari mana? Ya, tadi kalau lost sales itu dua komponen ya, penalti dari back order dan kehilangan potensial customer atau kehilangan potensial profit ya. Kehilangan potensial profit bisa ya. Kemudian penalti itu artinya tambahan biaya akibat back order ya kan. Misalnya secara normal itu waktu tunggu order adalah 2 minggu. Karena ini untuk permintaan customer, memenuhi permintaan customer, maka dia minta 2 atau 3 hari dikirimkan permintaan untuk memenuhi customer yang inden. Makanya dia istilah back order. Artinya order di luar lead time gitu loh ya. Order di luar siklus order yang umum ya. Maka dia disebut dengan penalti dari back order. Itu extra cost akibat dari yaitu lead yang segera minta dipenuhi dengan waktu yang berbeda dengan lead time. Kalau dalam prakteknya seperti itu, tapi memang agak susah. Makanya keduanya itu nanti lebih umum didekati dengan service level, sehingga tidak perlu ada perhitungan dua biaya tersebut. Ya, gitu ya Mas ya. Sementara Terima kasih Pak. depan kita berdalam lagi. Oke. Baik, nanti saya absenkan yang belum. Oh ya, terakhir kalinya ini tampilkan wujud asli Anda ya untuk presensi ini administrasi. Minggu depan supaya mulainya nggak molor, lebih siap awal ya, supaya saya nggak nunggu 10 menit. Baik Pak. Saya belum absen juga Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.